Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, garam. Kita semua mengenalnya. Bahan sederhana ini selalu hadir di meja makan kita. Tapi tahukah kita, di balik butiran-butiran kecilnya, tersimpan sejarah panjang dan keajaiban yang luar biasa. Sejak awal penciptaan, Allah SWT telah menganugerahkan garam kepada manusia. Ia bukan sekadar bumbu dapur, melainkan juga mengandung berkah dan manfaat yang melimpah. Salah satu keajaiban garam terletak pada kemampuannya untuk membersihkan dan melindungi. Sifat inilah yang kemudian dimanfaatkan dalam praktik ruqyah, yang telah ada sejak zaman para nabi. Mari kita telusuri bersama sejarah garam ruqyah, khasiatnya, serta bagaimana kita dapat memaksimalkan penggunanya sebagai ikhtiar dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hadirin yang dirahmati Allah, penggunaan garam dalam ruqyah bukanlah hal baru. Ia telah ada sejak zaman Nabi Adam AS. Dikisahkan bahwa ketika Nabi Adam AS diturunkan ke bumi, beliau membawa serta segenggam garam dari surga. Garam surgawi ini kemudian digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk membersihkan diri dari gangguan jin dan setan. Tradisi penggunaan garam ruqyah ini terus berlanjut hingga zaman nabi-nabi selanjutnya, termasuk Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, dan Nabi Isa AS. Hingga akhirnya, Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, juga mengajarkan umatnya untuk menggunakan garam dalam ruqyah. Beliau bersabda, "Ambillah air laut ini, karena ia adalah air yang suci dan mensucikan." Hadirin yang dirahmati Allah, garam ruqyah bukan hanya untuk mengusir jin dan setan. Ia juga memiliki peran penting dalam proses taubat seorang hamba kepada Allah SWT. Ketika kita bertaubat, kita membersihkan diri dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana garam yang membersihkan kotoran, garam ruqyah membantu membersihkan hati dan jiwa kita dari noda-noda dosa. Caranya adalah dengan melarutkan garam ke dalam air, kemudian membaca ayat-ayat ruqyah, dan meminumnya dengan niat yang tulus, untuk membersihkan diri, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ingatlah firman Allah SWT dalam Al-Quran, dan hendak kamu semua bertaubat kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Hadirin yang dirahmati Allah, di zaman yang penuh fitnah ini, sihir dan ilmu hitam bukanlah hal yang asing lagi. Banyak orang yang menjadi korban dari praktik-praktik keji ini. Namun, janganlah kita takut dan putus asa. Allah SWT telah memberikan kita senjata ampuh untuk melindungi diri. Salah satunya adalah garam ruqyah. Garam ruqyah, yang telah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, memiliki energi positif yang dapat menangkal energi negatif dari sihir dan ilmu hitam. Caranya beragam, bisa dengan melarutkannya dalam air mandi, menaburkannya di sudut-sudut rumah, atau meminumnya dengan niat memohon perlindungan kepada Allah SWT. Ingatlah, dan Allah akan melindungi orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah, meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan garam ruqyah tidak lepas dari kontroversi. Ada sebagian orang yang melarang penggunaannya, menganggapnya sebagai perbuatan syirik atau bidah. Penting bagi kita untuk memahami bahwa garam ruqyah hanyalah sebuah wasilah, sebuah perantara. Kekuatan utamanya bukanlah berasal dari garam itu sendiri, melainkan dari ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan padanya. Oleh karena itu, jika kita menggunakan garam ruqyah dengan niat yang benar, yaitu sebagai ikhtiar dan tawakal kepada Allah SWT, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, jika kita meyakini bahwa garam itu sendiri memiliki kekuatan di luar kuasa Allah SWT, maka hal itu tentu saja terlarang. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran, kitab suci umat Islam, juga menyinggung tentang garam. Salah satunya dalam surah Al-An'am ayat 97. Dan dialah yang menjadikan laut untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar ikan. Dan kamu mengeluarkan dari lautan perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya. Dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya. Dan supaya kamu bersyukur. Bahwa garam juga memiliki sifat panas dan membakar, yang dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk membersihkan dan mengusir energi negatif. Hadirin yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kelak, kita semua akan kembali kepada Allah SWT, Sang Pencipta. Perjalanan menuju akhirat bukanlah perjalanan yang mudah. Ada banyak rintangan dan cobaan yang harus kita hadapi.
Oleh karena itu, persiapkan diri kita sebaik mungkin. Salah satunya dengan membersihkan diri dari dosa-dosa, dan memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala gangguan jin dan setan. Garam ruqyah dapat menjadi salah satu ikhtiar kita dalam proses pembersihan diri ini. Ingatlah firman Allah SWT, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragam." Ali Imran 102. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW, suri tauladan bagi umat Islam, juga memberikan contoh penggunaan garam dalam kehidupan sehari-hari. Beliau bersabda, "Sebaik-baik lauk adalah garam." Hadits ini menunjukkan bahwa garam memiliki nilai penting dalam Islam, bukan hanya sebagai bumbu dapur, tetapi juga sebagai sumber keberkahan. Selain itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan umatnya untuk menggunakan air garam sebagai obat. Beliau bersabda, "Berkumurlah dengan air garam, karena ia baik untuk mulut." Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa garam memiliki banyak manfaat, baik secara fisik maupun spiritual. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan kita tentang garam ruqyah. Ingatlah, garam ruqyah hanyalah sebuah wasilah, sebuah perantara. Kekuatan utamanya bukanlah berasal dari garam itu sendiri, melainkan dari ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan padanya dan izin Allah SWT. Gunakanlah garam ruqyah dengan bijak, sebagai ikhtiar dan tawakal kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita dari segala gangguan jin dan setan, serta memudahkan jalan kita menuju akhirat yang penuh kebahagiaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.